Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya sendiri Irfan Rahmatullah dan kedua teman saya Naila Siti Masruroh dan Halimah Nursifa akan menjelaskan tentang perencanaan keorganisasian bisnis dan sumber daya manusia. Adapun poin pertama yaitu rumusan posisi perusahaan dalam industri. Menurut Thomson, tahun 2015, pemetaan kelompok strategis adalah alat yang berharga untuk memahami kesamaan, perbedaan, kekuatan, dan kelemahan yang melekat dalam posisi pasar perusahaan saingan ataupun persaingan. Nah, di sini menurut Michel E. Porter mengidentifikasi dalam 5 komponen. Yang pertama yaitu Church of New Entrant atau hambatan bagi pendatang baru, yaitu dimana kita perlu menganalisis seberapa besar kecil hambatan untuk masuknya kompetitor baru, karena semakin kecil hambatan bagi masuknya kompetitor baru, maka semakin besar ancaman persaingan yang kita hadapi. Adapun yang kedua, bargaining power of supplier atau daya tawar pemasok. Di sini kita perlu menganalisis seberapa banyak jumlah pemasok kita dan jumlah organisasi atau perusahaan yang mereka layani. Karena semakin sedikit jumlah pemasok kita dan semakin banyak jumlah organisasi atau perusahaan yang mereka layani, maka semakin besar ancaman persaingan yang kita hadapi. Adapun yang ketiga, bargaining power of buyer atau daya tawar pembeli. Di sini kita perlu menganalisis seberapa tinggi kemampuan tawar pembeli mempengaruhi harga dan syarat-syarat pembelian. Karena semakin tinggi kekuatan tawar pembeli mempengaruhi harga dan syarat-syarat pembelian, maka semakin besar ancaman persaingan yang kita hadapi. Adapun yang keempat, Church of Substitutes atau hambatan bagi produk pengganti. Di sini kita perlu menganalisis seberapa besar peluang produk substitusi untuk menggantikan produk kita. Karena semakin besar peluang produk substitusi untuk menggantikan produk kita, maka semakin besar ancaman persaingan yang kita hadapi. Adapun yang terakhir yaitu rival among existing competitor atau tingkat persaingan dengan kompetitor. Nah, di sini kita perlu menganalisis jumlah dan ukuran pesaing. Karena semakin banyak jumlah pesaing kita dan semakin besar ukurannya, maka semakin besar ancaman persaingan yang kita hadapi. Adapun di sini poin kedua yaitu menentukan acuan atau aspek legal dan etika atau budaya. Di sini ada bentuk legalitas yang terbagi dua, yaitu kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yaitu kelompok yang hidup dan tinggal di daerah atau wilayah tempat bisnis yang akan didirikan. Dan yang kedua yaitu pemerintah, yang merupakan bagian dari struktur dan sistem pemerintah Indonesia, termasuk lembaga pemerintah dari desa sampai negara, serta instansi atau lembaga atau departemen yang membidangi sektor-sektor tertentu. Adapun di sini faktor penilai kelayakan. Yang pertama, badan hukum. Badan hukum apa yang sesuai untuk dijadikan bentuk formal badan usaha yang didirikan. Yang kedua, komoditas usaha. Komoditas usaha termasuk jenis barang dagangan atau komoditas yang diperbolehkan atau dilarang undang-undang. Yang ketiga, cara berbisnisnya. Cara berbisnisnya melanggar hukum, agama atau tidak. Yang keempat, teknis operasional. Mendapatkan izin dari instansi atau departemen atau Diknas terkait atau tidak. Adapun di sini pengertian budaya yaitu merupakan
cara kita melakukan sesuatu di sekitar kita. Budaya organisasi di sini diartikan sebagai sejumlah asumsi penting yang dipegang oleh anggota-anggota perusahaan, yaitu berupa suatu sistem dari nilai-nilai yang dipegang bersama tentang apa yang penting serta keyakinan tentang bagaimana dunia itu berjalan. Dan di sini menurut Deal dan Kennedy tahun 1982 membagi 5 unsur pembentuk budaya, yaitu panutan atau pahlawan, lingkungan usaha, nilai-nilai, ritual, dan jaringan budaya. Adapun poin ketiga di sini yaitu menentukan hak atau kewajiban karyawan. Hak karyawan dapat diartikan sebagai hal yang mutlak dimiliki dan penggunaannya tergantung kepada karyawan sebagai orang yang bekerja pada suatu lembaga. Kita bisa lihat di sini ada 10 poin hak-hak karyawan. Adapun di sini kewajiban karyawan dapat diartikan sebagai suatu yang harus dilakukan oleh karyawan sebagai bagian dari suatu lembaga, yaitu kewajiban ketaatan. Hal ini berarti bahwa karyawan harus memiliki konsekuensi dan patuh pada peraturan perusahaan yang telah ditetapkan. Adapun di sini kewajiban konfidensialitas. Setiap karyawan berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data-data di perusahaan. Dan yang terakhir yaitu kewajiban loyalitas. Artinya karyawan harus mendukung visi dan misi perusahaan dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan. Kemudian kita masuk ke rangkuman secara umum tugas-tugas atau peran struktur organisasi yang dibentuk di dalam sebuah perusahaan. Nah, yang pertama yaitu Dewan Direksi. Dewan Direksi ini memiliki tugas untuk memimpin dan menentukan arah perusahaan. Susunan Dewan Direksi biasanya terdiri dari 1 orang direktur utama, 3 orang wakil direktur, dan kurang lebih 6 orang direktur. Kemudian yang kedua yaitu direktur. Direktur memiliki tugas sebagai seorang pemimpin perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Nah, seorang direktur dipilih oleh pemilik usaha untuk mengatasi pengelolaan perusahaan. Selain itu, direktur juga bertugas dalam mengkoordinir setiap tugas atau aktivitas dari para manajer. Kemudian yang ketiga yaitu manajer. Nah, manajer memiliki tugas untuk memimpin keseluruhan hal yang ada pada bidang manajerial yang di bidangnya. Pada umumnya, bagian manajer dibagi ke dalam beberapa jabatan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Misalnya, manajer personalia yang berfungsi mengatur SDM, manajer pemasaran, manajer operasional, manajer IT, manajer pabrik, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu bagian divisi atau departemen, dipimpin oleh seorang kepala divisi atau kepala departemen. Bagian divisi ini memiliki tugas dalam memimpin dan memberikan tugas ke berbagai bidang dari departemennya. Ada berbagai departemen atau divisi yang ada di sebuah struktur organisasi perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Di antaranya ialah yang pertama Departemen Humas, yang kedua Departemen Riset, yang ketiga Departemen Pengembangan, yang keempat Departemen Personalia, yang kelima Departemen Pemasaran, dan yang terakhir Departemen Uji Kualitas dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima dan terakhir yaitu staf. Pada susunan di bawahnya ada staf-staf dan para pekerjaan yang memiliki tugas pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan masing-masing. Nah, kemudian kita akan masuk ke kekuasaan, wewenang, dan pengambilan keputusan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu kekuasaan. Nah, kekuasaan adalah kualitas yang melekat dalam satu interaksi atau 2 atau lebih individu. Nah, ada 5 tipe kekuasaan yang bakal kita bahas nih. Yang pertama yaitu reward power. Nah, tipe kekuasaan ini
memusatkan perhatian pada kemampuan untuk memberi ganjaran atau imbalan atas pekerjaan atau tugas yang dilakukan orang lain. Nah, kekuasaan ini akan terwujud melalui suatu kejadian atau situasi yang memungkinkan orang lain menemukan kepuasan. Dalam deskripsi konkret adalah atau contohnya, jika Anda dapat menjamin atau memberi kepastian gaji atau jabatan saya meningkat, saya dapat menggunakan reward power Anda kepada saya. Pernyataan ini mengandung makna bahwa seseorang dapat melakukan reward power karena ia mampu memberi kepuasan kepada orang lain. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu corrective power. Kekuatan yang bertipe paksaan ini lebih memusatkan pandangan kemampuan untuk memberi hukuman kepada orang lain. Tipe coercive ini berlaku jika bawahan merasakan bahwa atasannya yang mempunyai lisensi untuk menghukum atau dengan tugas-tugas yang sulit, mencaci maki sampai kekuasaannya memotong gaji karyawan. Nah, menurut David Lawless, jika tipe kekuasaan yang coercive ini terlalu banyak digunakan, akan membawa kemungkinan bawahan melakukan tindakan balas dendam atas perlakuan atau hukuman yang dirasakannya tidak adil. Bahkan sangat memungkinkan bawahannya atau karyawan akan meninggalkan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, yang ketiga yaitu referent power. Tipe kekuasaan ini didasarkan pada satu hubungan, kesukaan atau liking. Dalam artian, ketika seseorang mengidentifikasi orang lain yang mempunyai kualitas atau persyaratan seperti yang diinginkannya. Dalam uraian yang lebih konkret, seorang pemimpin akan mempunyai referensi terhadap para bawahannya yang mampu melaksanakan pekerjaan dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan atasannya. Kemudian, expert power. Nah, kekuasaan yang berdasarkan pada keahlian ini memfokuskan diri pada suatu keyakinan bahwa seseorang yang mempunyai kekuasaan pastilah ia memiliki pengetahuan, keahlian, dan informasi yang lebih banyak dalam suatu persoalan. Seorang atasan akan dianggap memiliki expert power tentang pemecahan suatu persoalan tertentu kalau bawahannya selalu berkonsultasi dengan pimpinan tersebut dan menerima jalan pemecahan yang diberikan pimpinan. Inilah indikasi dari munculnya expert power. Kemudian yang terakhir yaitu legitimate power. Kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang sebenarnya, yaitu actual power. Ketika seseorang melalui suatu persetujuan dan kesepakatan diberi hak untuk mengatur dan menentukan perilaku orang lain dalam suatu organisasi, tipe kekuasaan ini bersandar pada struktur sosial suatu organisasi dan terutama pada nilai-nilai kultural. Dalam contoh yang nyata, jika seseorang dianggap lebih tua, memiliki senioritas dalam organisasi, maka orang lain setuju untuk mengizinkan orang tersebut melaksanakan kekuasaan yang sudah dilegitimasi tersebut. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke wewenang. Wewenang adalah hak untuk memerintah orang lain atau melakukan dan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Nah, ada dua pandangan yang menjelaskan wewenang formal atau resmi, yaitu yang pertama, pandangan klasik atau classic view. Wewenang datang dari tingkatan paling atas, kemudian secara bertahap diturunkan ke tingkatan yang lebih bawah. Yang kedua, pandangan penerimaan atau acceptance view. Sudut pandang wewenang adalah penerimaan perintah, bukannya memberi perintah. Pandangan ini dimulai dengan mengutamakan bahwa tidak semua perintah dipatuhi oleh penerimaan perintah. Penerima perintah akan menentukan apakah akan menerima perintah atau juga tidak. Nah, kemudian kita masuk ke yang ketiga atau yang terakhir, yaitu pengambilan keputusan. Nah,
Pengambilan keputusan adalah proses pemecahan masalah dengan menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk menetapkan suatu tindakan yang ingin dilakukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, proses pengambilan keputusan ini terbagi beberapa tahapan, yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua memformulasikan dan mengembangkan alternatif, yang ketiga implementasi keputusan, yang keempat evaluasi keputusan, yang terakhir tahapan-tahapan pengambilan keputusan itu sendiri. Sementara itu, tahapan-tahapan pengambilan keputusan dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan masalah. Yang kedua, identifikasi kriteria keputusan. Yang ketiga, alokasikan bobot pada kriteria. Yang keempat, kembangkan alternatif. Yang kelima, evaluasi alternatif. Terakhir, pilih alternatif terbaik. Nah, kemudian kita masuk ke perencanaan kebutuhan SDM, manajemen dan operasional. Nah, perencanaan SDM merupakan proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Nah, tujuan dari perencanaan SDM ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Nah, kemudian manajemen operasional merupakan bagian manajemen yang erat kaitannya dengan mengawasi, merancang, dan mengendalikan kegiatan produksi. Kemudian selain itu, manajemen ini bertugas mengendalikan kegiatan produksi dan proses perbaikan strategi kegiatan bisnis dalam hal produksi barang dan jasa. Kegiatan manajemen operasional erat kaitannya dengan berbagai macam aktivitas perusahaan dalam melakukan kebutuhan rangkaian input dasar seperti pengubahan input bahan baku, energi, kebutuhan konsumen, informasi, kemampuan perusahaan, keuangan perusahaan, dan lainnya menjadi output untuk konsumen. Kemudian kita akan membahas tentang pentingnya manajemen operasional bagi perusahaan. Ada 4. Yang pertama yaitu membantu perusahaan mencapai tujuan. Nah, yaitu manajemen operasional membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Manajemen ini harus bisa memastikan semua kegiatan perusahaan berjalan dengan semestinya. Kemudian yang kedua yaitu membantu meningkatkan produktivitas pekerja. Nah, manajemen operasional membantu pekerjaan lebih produktif. Manajemen operasi sebagai penanggung jawab manajemen ini berkewajiban melatih dan mendidik pekerja. Kemudian yang ketiga yaitu membantu meningkatkan niat baik. Niat baik di sini berarti tujuan perusahaan dalam menjalankan usahanya untuk memberi kepuasan pada pelanggan. Manajemen operasional membantu eksistensi perusahaan, juga membantu untuk mencapai niat baik ini. Manajemen ini memastikan mengirim produk terbaik demi kebahagiaan pelanggan. Untuk mencapai hal ini berarti manajemen operasional harus mampu meningkatkan pemanfaatan sumber daya perusahaan. Manajemen harus membuat perencanaan, mengontrol semua kegiatan, dan memastikan semua sumber daya digunakan secara efisien. Nah, kemudian yang terakhir yaitu membantu memotivasi karyawan. Manajemen ini membantu para pekerja memahami perannya dalam perusahaan. Para pekerja tersebut di bawah pengawas manajer operasi hingga dapat bekerja sesuai porsi yang diberikan dalam suasana mendukung. Pekerjaan juga akan diberi hadiah dan penghargaan sesuai kinerjanya. Selanjutnya, pembahasan mengenai rumusan pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dalam memfasilitasi pegawai agar memiliki pengetahuan, keahlian, dan atau sikap yang dibutuhkan dalam menangani pekerjaan saat ini atau yang akan datang. Aktivitas yang dimaksud tidak hanya pada aspek pendidikan dan pelatihan saja, akan tetapi menyangkut aspek karir dan pengembangan organisasi.
Rekrutmen. Rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan memotivasi kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Aktivitas rekrutmen mempunyai tujuan memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja, mempengaruhi pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima, dan sebagai sarana pertukaran informasi. Proses rekrutmen yang pertama, membuat rencana untuk merekrut. Yang kedua, menyusun strategi untuk merekrut. Yang ketiga, mencari pelamar kerja. Yang keempat, menyisihkan pelamar yang tidak cocok. Yang kelima, memelihara kumpulan pelamar. Selanjutnya, seleksi. Seleksi adalah proses sebuah perusahaan memilih dari sekelompok pelamar, orang atau orang-orang yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada saat ini. Tujuan proses seleksi adalah mencocokkan secara benar orang-orang dengan pekerjaan-pekerjaannya. Tahap-tahap seleksi. Yang pertama yaitu wawancara pendahuluan, yang kedua pengisian formulir lamaran, yang ketiga wawancara seleksi, yang keempat tes-tes seleksi, yang kelima pemeriksaan referensi dan latar belakang, yang keenam pemeriksaan fisik, yang ketujuh wawancara dengan penyelenggara, yang kedelapan keputusan pengangkatan. Lalu orientasi. Orientasi adalah aktivitas yang menyangkut pengenalan individu terhadap organisasi, menyediakan landasan bagi karyawan baru agar mulai berfungsi secara efektif dan menyenangkan para karyawan baru. Orientasi terdiri dari dua jenis. Yang pertama, induksi, yaitu tahap awal dalam karyawan baru mempelajari apa yang akan dilakukan, di mana meminta bantuan, apa peraturan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sosialisasi, yaitu proses yang berjangka lebih panjang di mana karyawan baru mempelajari norma-norma, sistem nilai, dan pola perilaku yang diisyaratkan oleh organisasi dan kelompok. Lalu ada deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan atau job description adalah suatu statement, penjelasan, dan informasi tertulis mengenai karakteristik sebuah jabatan atau pekerjaan, yaitu tugas, tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan, yang disusun secara jelas dan teratur serta harus dilakukan oleh karyawan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Lalu ada perencanaan karir. Perencanaan karir atau career planning adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya. Melalui perencanaan karir, setiap individu mengevaluasi kemampuan dan minatnya sendiri, mempertimbangkan kesempatan karir alternatif, menyusun tujuan karir, dan merencanakan aktivitas-aktivitas pengembangan praktis. Langkah-langkah perencanaan karir. Yang pertama, menilai diri sendiri. Yang kedua, menetapkan tujuan karir. Yang ketiga, menyiapkan rencana-rencana. Yang keempat, melaksanakan rencana-rencana. Selanjutnya ada K3. Menurut Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1996, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Lalu ada mekanisme PHK. Yang pertama, menyiapkan data pendukung yang lengkap. Dokumen tersebut berisi tentang faktor alasan atau penyebab perlunya melakukan pemutusan hubungan kerja karyawan. Yang kedua, pemberitahuan kepada karyawan yang bersangkutan. Yang ketiga, musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pihak karyawan dan pihak perusahaan. Karena musyawarah ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pemufakatan yang dikenal dengan istilah bipartit. Lalu yang keempat, bantuan pihak ketiga seperti Dinas Tenaga Kerja. Apabila ternyata dalam permasalahan terjadi
terjadi tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, maka bantuan pihak ketiga yaitu Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker setempat diperlukan. Tujuannya adalah untuk menemukan cara penyelesaian yang adil dan tidak memihak, apakah melalui mediasi atau rekonsiliasi. Yang kelima yaitu melakukan mediasi hukum. Jika dengan bantuan Disnaker namun penyelesaian masalah belum ditemukan, maka upaya hukum bisa dilakukan hingga pengadilan. Jika memang pada hasil akhir PHK tetap dilaksanakan, maka diajukan dengan melakukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI, disertai dengan alasan kenapa PHK dilakukan. Dan yang terakhir yaitu keenam, persiapan uang kompensasi. Bila akhirnya terjadi pemutusan hubungan kerja, perusahaan wajib memberikan uang kompensasi. Dalam hal ini adalah pesangon atau uang penghargaan masa kerja yang seharusnya diterima oleh karyawan. Selanjutnya, penugasan dan pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer perusahaan menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur keuangan dan non-keuangan. Terdapat 3 macam ukuran yang digunakan dalam pengukuran kinerja. Yang pertama, ukuran kinerja tunggal atau single criterium, yaitu ukuran kinerja yang hanya menggunakan satu ukuran untuk menilai kinerja manajernya. Jika kriteria tunggal digunakan untuk mengukur kinerjanya, orang akan cenderung memusatkan usahanya kepada kriteria tersebut sebagai akibat diabaikannya kriteria yang lain yang kemungkinan sama pentingnya dalam menentukan sukses atau tidaknya perusahaan atau bagiannya. Yang kedua, yaitu ukuran kriteria beragam atau multiple criterium, yaitu ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran dalam menilai kinerja manajernya. Kriteria ini merupakan cara untuk mengatasi kelemahan kriteria tunggal dalam pengukuran kinerja. Sebagai aspek kinerja manajer dicari ukuran kriterianya sehingga seorang manajer diukur kinerjanya dengan berbagai kriteria. Tujuan penggunaan kriteria ini adalah agar manajer yang diukur kinerjanya mengerahkan usahanya kepada berbagai kinerja. Yang ketiga yaitu ukuran kriteria gabungan, yaitu ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran perhitungan bobot masing-masing ukuran dan perhitungan rata-ratanya sebagai ukuran menyeluruh kinerja manajernya, karena disadari bahwa beberapa tujuan lebih penting bagi perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan tujuan yang lain. Beberapa perusahaan memberikan bobot angka tertentu kepada beragam kriteria kinerja untuk mendapatkan ukuran tunggal kinerja manajer setelah memperhitungkan bobot beragam kriteria kinerja masing-masing. Kriteria pengukuran kinerja yang efektif diungkapkan oleh Noe, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai keterkaitan yang strategis. Suatu pengukuran kinerja dikatakan mempunyai keterkaitan yang strategis jika sistem pengukuran kinerjanya menggambarkan atau berkaitan dengan tujuan-tujuan organisasi. Yang kedua, validitas. Suatu pengukuran kinerja dikatakan valid apabila hanya mengukur dan menilai aspek-aspek yang relevan dengan kinerja yang diharapkan. Yang ketiga, reliabilitas. Reliabilitas berkaitan dengan konsisten pengukuran kinerja yang digunakan. Salah satu cara untuk menilai reliabilitas suatu pengukuran kinerja adalah dengan membandingkan dua penilaian yang menilai kinerja seorang pegawai. Yang keempat, akseptabilitas. Akseptabilitas berarti bahwa pengukuran kinerja yang dirancang dapat diterima oleh pihak yang menggunakannya. Yang kelima, spesifisitas. Spesifisitas adalah batasan-batasan di mana pengukuran kinerja yang diharapkan disampaikan kepada para pegawai sehingga para pegawai memahami apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana cara untuk mencapai kinerja tersebut. Selanjutnya mengenai rumusan sistem pengupahan dan sanksi. Yang pertama yaitu ada 3 jenis sistem upah yang berlaku di Indonesia. Yang pertama berdasarkan satuan waktu. Berdasarkan sistem upah ini ditentukan berdasarkan waktu kerja karyawan seperti hitungan jam, hari, minggu, dan bulan. Yang kedua berdasarkan satuan hasil.
pengusaha akan membayarkan upah sesuai dengan jumlah produksi atau hasil yang dicapai dari setiap karyawan. Yang ketiga yaitu borongan. Upah yang dibayarkan merupakan upah keseluruhan dari awal pekerjaan sampai dengan selesai, sehingga kemungkinan besar tidak ada tambahan upah di luar dari yang telah disepakati. Selanjutnya ada sanksi bagi perusahaan yang telat memberikan upah. Mulai dari hari ke-4 sampai hari ke-8 terhitung dari pembayaran upah, perusahaan wajib membayarkan sanksi keterlambatan. Berdasarkan sanksi yang diberikan, yakni sebesar 5% dari gaji untuk tiap hari keterlambatan. Setelah hari ke-8, sanksi keterlambatan menjadi 1% dan gaji untuk setiap hari keterlambatan. Jika upah tetap tidak dibayar setelah 1 bulan, perusahaan wajib membayar tambahan upah dan bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan bersangkutan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, yang dapat kelompok 3 sampaikan. Mohon maaf apabila ada dalam penyampaiannya ada yang kurang atau yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.